Bab 215. Jika Anda berani melangkah maju lagi, tembak dia. Seseorang di ujung sana meledakkan bambu yang bisa dianggap sebuah petasan tradisional, karena petasan seperti zaman modern belum tersedia. Setelah suara itu, pelayan memberikan pria tersebut sebotol anggur akasia, mengambil kartu-kartu kayu undian, dan meletakkan kartu-kartu kayu ke dalam kotak undian di depan semua orang. Jadi ini adalah undian. Liu Wenhao melihat dengan jelas dan berkata, "Ya, benar, undian ini sangat menarik. Saya juga ingin mengundi." Dengan kata-kata itu, dia berjalan ke depan. Liu Jia dan Liu Yi mengikutinya dengan erat. Liu Jia bahkan meletakkan tangannya di pegangan pedang, matanya memindai orang-orang di sekitarnya dari waktu ke waktu. Sangat waspada. Setiap kali seseorang ingin menyakiti tuan mudanya, dia bisa memastikan bahwa dia akan segera bertindak untuk melindungi tuan mudanya. Apa yang sedang kamu lakukan? Pria yang berhasil memenangkan undian anggur akasia itu menatap Liu Wenhao dan berkata, "Tidakkah Anda melihat semua orang mengantri? Dari mana Anda datang? Pergilah ke belakang dan berdiri di antrean. Ini belum jadi giliran Anda. Saya adalah Liu Wenhao, putra Menteri Keuangan dan Urusan Rumah Tangga, dan kamu benar-benar meminta saya mengantri. Percayakah kamu bahwa saya akan membunuhmu?" Liu Wenhao berkata dengan meremehkan. "Ternyata Anda Tuan Liu Wenhao, putra Menteri Keuangan." Pria itu sepertinya mengenal Liu Wenhao. Dia terkejut dan segera berkata dengan senyum, "Tolong, silakan. Bagaimana jika kamu menjual anggur akasia kepadaku?" Liu Wenhao bertanya, "Berapa tael perak yang ingin Anda bayarkan?" Pria itu memeluk botol anggur ke dalam pelukannya, terlihat agak gugup. Satu kendi anggur akasia dijual seharga 25.000 tael perak di ibu kota. Kendi Anda hanya beratnya 1 pound. Saya akan memberi Anda 2.500 tael perak. Liu Wenhao berkata, "Ah, apakah anggur akasia benar-benar semahal itu di ibu kota?" Orang-orang yang sedang mengantri di sebelahnya terkejut. "Saya pikir orang sebelumnya berbohong dan dengan sengaja membesar-besarkan harga anggur akasia, tapi ternyata itu benar." "Hah, betapa tidak tahu malunya Anda untuk meragukan Tuan Zhao. Apakah Tuan Zhao orang yang kekurangan uang?" Ketika wabah pecah di Kabupaten Yunnan, Tuan Zhao memberikan semua orang bahan obat gratis dan mendirikan ramuan obat tanpa mengambil uang sedikitpun. Izinkan saya bertanya, jenis orang apa ini? Bagaimana mungkin dia berani menaikkan harga anggur akasia dan merugikan sesama warga negara? Jika Anda berani tidak menghormati Tuan Zhao lagi, saya akan menamparmu. Ada beberapa penggemar setia Zhaoping yang berusaha keras melindungi reputasi Zhaoping. Ada juga orang-orang yang iri pada pelanggan yang menang. Saya baru saja membeli lebih dari 500 potong kain, menghabiskan 200 tael perak, dan sebenarnya mendapat 2.500 tael. Apakah ini membeli kain? Ini benar-benar bisnis. Dan ini bisnis yang sangat menguntungkan. Memenangkan hadiah bisa memastikan bahwa keluarga memiliki cukup makanan dan pakaian seumur hidup. Hanya butuh modal 50 tael perak. Tapi terlalu banyak keluarga yang tidak mampu, dan mereka hanya bisa iri. Siapa yang tahu? Tapi pria yang memenangkan hadiah itu menggelengkan kepala dan berkata dengan malu, "Maaf, Tuan Liu, 2.500 tael perak agak kurang. Saya tidak akan menjualnya." Liu Wenhao mengerutkan kening, anggur akasia ini dijual seharga 25.000 tael per kendi di ibu kota. Anda hanya memiliki 1 pound. Saya membayar 2.500 tael perak, tapi Anda masih berpikir itu terlalu sedikit. Tuan Muda Liu benar, harga anggur akasia di ibu kota hanya 25.000 tael perak. Pria yang menang berkata, "Tapi barang ini sudah habis." Ketika anggur akasia muncul pertama kali di ibu kota, hanya dijual dengan harga 15.000 tael per kendi. Kedua kalinya dijual seharga 25.000 tael per kendi. Saya memperkirakan bahwa kali ketiga hanya akan lebih mahal. Dan saya sudah menanyakan saat saya datang ke sini. Zhaoping semakin sedikit memproduksi anggur akasia. Yang dijual sebelumnya semuanya sudah habis. Sekarang hanya ada sekitar 100 kendi paling banyak, dan harganya pasti akan menjadi semakin mahal. Tuan Liu benar-benar ingin membeli anggur akasia di tanganku. Harga minimumnya adalah 4.000 tael perak. 4.000 tael adalah 4.000 tael, saya akan membelinya. Liu Wenhao bersedia menjadi korban.
Siapa yang membuat anggur akasia semakin sedikit? Jika Zhao Ping tidak bisa menanganinya kali ini, menyimpan anggur akasia akan memungkinkan pembuat anggur di rumah untuk melakukan penelitian lebih lanjut, dan mungkin dia bisa membuat anggur akasia yang sebenarnya. Yang jauh lebih enak, harum dan kadar alkoholnya mendekati 100%. Liu Wenhao mengeluarkan uang kertas dan meminta pelayan untuk memberikannya kepada pria kuat itu. Setelah memastikan bahwa semuanya benar, pria kuat itu memberikan pot anggur akasia kepada pelayan Liu Wenhao. Kemudian dia memberikan uang kertas tersebut kepada kasir dan berkata dengan bangga, "Saya akan membelikan semua kain seharga 4.000 tael perak. Saya akan mengundi lagi sebanyak 80 kali hari ini. Pergi ke samping dan biarkan saya mengundi terlebih dahulu." Liu Wenhao turun dari kudanya dan menendang dengan keras pria kuat itu. "Hehe, saya sangat bersemangat, saya sangat bersemangat." Pria kuat itu tertawa kering, mengambil langkah mundur, dan menyerahkan posisi pertama kepada Liu Wenhao. Liu Wenhao mengeluarkan selembar uang perak dan memberikannya kepada kasir. "Pertama, mari kita mainkan dengan 1.000 tael perak." "Maaf, desa Siping toko kain tidak menerima siapapun yang menerobos masuk." Kasir tersenyum dan menolak, "Jika Anda ingin membeli kain, pergilah ke belakang dan mengantri." "Apa yang kamu katakan?" Liu Wenhao memandang tajam dan berkata dengan dingin, "Bagaimana berani Anda meminta saya mengantri? Apakah Anda ingin saya merobohkan toko Anda? Jangan beritahu saya bahwa Anda hanya putra Menteri Urusan Keuangan. Bahkan jika ayah Anda, Menteri Urusan Keuangan, datang sendiri, dia tetap harus mengantri." Orang yang berbicara bukanlah kasir yang tadi, tetapi orang yang keluar dari toko. Itu adalah Zhao Ping. Dia juga mengetahui tentang putra Menteri Urusan Keuangan yang menerobos masuk untuk datang ke toko kain desa Siping. Tapi dia menginginkan sesuatu yang lebih. Ini adalah kesalahan petugas penjaga, dan orang-orang yang berpikir jahat dari ibu kota sudah mulai bertindak. Putra Menteri Keuangan adalah kelompok pertama, tetapi itu pasti bukan kelompok terakhir. Zhao Ping harus bisa lebih kuat agar dapat menghentikan pikiran-pikiran jahat orang-orang ini. "Ayo, hancurkan toko kain di desa Siping untuk saya." Liu Wenhao memerintahkan. "Tidak, Tuan Liu, Anda sama sekali tidak boleh melakukannya." Yun Chengze segera menghentikannya dan berkata, "Apakah Anda lupa misi kita ke Provinsi Donghai? Toko kain desa Siping adalah toko milik Zhao Ping. Jika Anda menghancurkan tempat ini, apakah Anda tidak takut melawan Zhao Ping? Dalam kasus ini pasti akan berpengaruh besar. Apa dampaknya?" Liu Wenhao berkata dengan meremehkan, "Jika Zhao Ping setuju, kita akan melupakannya. Jika dia tidak berani setuju, kita akan membunuhnya. Itu adalah kemungkinan paling buruk. Bukankah tuan muda generasi kedua dari ibu kota ini tidak menyelidiki sebelum mereka datang? Saya berdiri di depan mereka, dan mereka bahkan berteriak bahwa mereka ingin membunuh saya. Apakah mereka tidak takut bahwa saya akan menghabisi mereka diam-diam?" Zhao Ping terdiam sejenak. Pada saat yang sama, dia juga merasa sedikit lega. Jika generasi kedua ini semua orang bodoh seperti itu, maka saya tidak perlu mengungkapkan kartu truf saya. "Liu Jia, pergi hancurkan." Liu Wenhao memerintahkan, siapapun yang berani menghentikannya akan langsung dibunuh. Liu Jia menerima perintah, menunggang kuda, dan hampir menyerang dengan pedang. Krak! Liu berjalan mengelilingi Zhao Ping dan melindunginya di belakangnya. Duk duk duk. Xia Kuan, Yun Men, dan lainnya juga berdiri, memegang Zhuge-Lianu di tangan mereka, siap untuk bertindak. Jika dia maju, bertindaklah langsung. Zhao Ping memerintahkan. Orang-orang akan membunuhnya, jadi Zhao Ping tentu tidak akan meremehkannya. Bunuh dulu mereka untuk menjadi lebih kuat. Tentu saja, Anda harus masuk akal. Jika tidak, membunuh anak sulung Menteri Keuangan dan urusan rumah tangga di Provinsi Donghai akan mempengaruhi rencana promosi Gubernur Provinsi Peng Yue. Liu Jia benar-benar mengabaikan ancaman Zhao Ping dan terus mendorong kudanya ke depan. Suara bersiut terdengar. Xia Kuan menarik pelatuk. Siut, siut. 3 anak panah melesat dengan cepat. 2 yang pertama menembak ke titik vital Liu Jia, dan yang ketiga menembak ke kuda. Bang bang bang. Liu Jia mengayunkan pedangnya dan menjatuhkan 3 anak panah. Tetapi pria itu mundur beberapa langkah di atas kudanya,
Keningnya berkerut menjadi karakter terkejut yang juga lucu, dan ekspresinya menjadi serius. Senjata itu bisa menembak 3 anak panah sekaligus. Senjata apa ini? Liu Jia terkejut. Ini ditembakkan oleh hanya 1 orang. Jika puluhan orang lawan menembak bersama-sama, masing-masing menembakkan 3 anak panah. Puluhan anak panah berkejaran padanya secara bersamaan, dan sulit baginya untuk menepisnya. Dia tidak berani maju lagi, tetapi memandang orang-orang Xia Kuan dengan kewaspadaan. Liu Yi juga terkejut, dan diam-diam mendekati Liu Wenhao, mengingatkannya dengan suara rendah, "Tuan, anak panah ini aneh, saya khawatir Liu Jia tidak bisa melawannya. Mundurlah sedikit, agar Anda tidak terluka secara tidak sengaja." Mengantri. Zhao Ping berkata dengan dingin, "Ini peringatan pertama. Jika mereka berani mengganggu kembali, maju dan tembak." "Siap." Xia Kuan dan yang lainnya menjawab serempak, dengan suara keras yang bisa didengar dari jauh.